subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Namun khusus untuk pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, TNI dan Polri masih menunggu masukan dari Satgas COVID-19. Keputusan mudik bagi ASN, TNI, dan Polri yang menunggu masukan dari Satgas COVID-19 disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo saat meresmikan Mall Pelayanan Publik Smart Salatiga di Salatiga, Jawa Tengah. Menurut Cahyo, keputusan boleh tidaknya mudik bagi ASN akan diputuskan maksimal 1 hari sebelum Hari Raya. Cahyo menegaskan jika pemerintah melarang ASN mudik lebaran, maka harus dipatuhi. Namun jika dibolehkan, ASN yang mudik harus mematuhi protokol kesehatan. Upaya tersebut sebagai bagian dari upaya menyeluruh mencegah penularan sekaligus menghentikan pandemi COVID-19. Walaupun cuti Imlek itu tingkat penurunan baru 25%. Ternyata juga yang naik kereta api masih 150.000 lebih. Dan kita nggak tahu nih, ini ASN atau tidak, tapi khusus TNI, Polri, ASN ya harus patuh apa nanti yang menjadi instruksi. Kalau nggak boleh mudik ya nggak usah mudik dulu. Tapi nanti nunggu daripada gugus tugas. Pemirsa, di tengah badai pandemi yang melanda negeri, pemerintah masih bisa mengekspor komoditas pertanian unggulan ke sejumlah negara di dunia. Total nilai ekspor komoditas unggulan ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur melepas ekspor komoditas pertanian unggulan ke sejumlah negara di dunia. Pelepasan dilaksanakan di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, yang diikuti secara paralel di 52 pelabuhan di seluruh Indonesia. Tak main-main, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 1,2 triliun rupiah. Di antara 32 jenis komoditas yang diekspor, antara lain adalah pentol bakso, sarang burung walet, pakan ternak, biji kopi, cengkeh, serta susu. Sementara negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas unggulan ini antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, dan Mesir. Lewat ekspor ini, pemerintah berharap Indonesia bukan lagi menjadi negara pengekspor bahan setengah jadi, melainkan menjadi pengekspor produk unggulan berteknologi tinggi. Kita juga bisa kita lihat tadi, kita ini penghasil, penjual, pengekspor kopi, salah satu yang terbaik di dunia. Kita ingin juga menjual barang-barang prospektif Indonesia seperti sarang burung walet, memastikan ekspor menjadi salah satu penggait devisa untuk Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita bisa berevolusi, berubah dari negara penjual barang setengah jadi dan barang mentah menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Masuknya pentol bakso sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia disambut positif produsen. Pentol bakso yang selama ini diproduksi hanya untuk memenuhi pasar lokal dan nasional serta memberdayakan ekonomi warga kini menjadi salah satu produk unggulan yang dipasarkan ke mancanegara. Senang lah, berarti pentol itu bisa diterima di luar negeri. Kalau itu bisa, terus ekspornya bisa meningkat, tentu kami juga lebih berbangga lah. Dan kami juga akan terus meningkatkan kualitas dari pentol kami. Tak hanya produsen, warga pecinta pentol bakso juga mengapresiasi olahan daging yang bercita rasa tinggi menjadi produk unggulan untuk diekspor ke luar negeri. Bangga sih karena produk Indonesia bisa sampai ke luar negeri. Bangga ya, terus bisa mengenalkan makanan Indonesia ke luar negeri.
Guna menjamin peningkatan kualitas produksi, pemerintah diharapkan menggelar pelatihan serta sertifikasi mutu produksi, sehingga produk unggulan dari tanah air bisa bersaing di pasar internasional dan global. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Musik Nasional, MNC Peduli memberikan pelatihan alat musik di Sekolah Alam Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak diajarkan teknik bermain alat musik sekaligus bernyanyi bersama sambil diiringi lantunan musik. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi Hendra untuk melakukan aktivitasnya. Siswa Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi ini rutin menjalani kegiatan sehari-hari seperti belajar dan mengaji bersama teman-temannya. Hendra juga kerap berlatih alat musik yang diberikan oleh MNC Peduli akhir tahun lalu. Keceriaan Hendra bertambah ketika tim MNC Peduli memberikan pelatihan alat musik kepada para siswa. Anak-anak ini nampak begitu antusias berlatih alat musik. Bahkan anak-anak juga diajarkan bernyanyi dengan menggunakan alat musik layaknya grup band. Pertamanya ragu, lalu pas sudah bisa harus semangat. Lalu Hendra pengen bisa lagi kayak guru. MNC Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Tak hanya memberikan pelatihan musik kepada anak-anak Sekolah Alam Tunas Mulia, MNC Peduli juga menyalurkan makanan ringan kepada anak-anak untuk menambah keceriaan bagi anak-anak. Pemirsa di rumah bisa ikut berpartisipasi aktif dalam membantu sesama dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang difabel di Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi korban begal. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.